Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa wahid nain salatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Surat Al-Qamar
ayat 17, 22, 32, 40. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, Ustaz dan Ustazah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih di makharijul huruf ya. Minggu lalu kita sudah bahas 3 huruf ya. Huruf bod, lam sama nun ya. Masih ingat bod di mana, Ustaz Ustazah? Di sisi ya. Ya, hafatul lisan ya. Sisi kanan dan kiri lidah menyentuh adros. Adros apa? Adros bukan langit-langit. Geraham. Nah, ya, adros itu maksudnya geraham ya. Kemarin ada 3 cara pelafalannya ya. Nah, misalkan sisi kiri disentuhkan dengan geraham sebelah kiri ya. Sisi kanan lidah disentuhkan dengan geraham sebelah kanan, atau kedua-duanya ya. Kalau lidahnya dia lebar itu bisa ya, kanan dan kiri disentuhkan. Itu untuk huruf bod ya. Kemudian maju ke sisi depan, bagian yang melengkungnya ya, bagian lidah, sisi depan lidah itu semuanya dia dimensinya banyak gitu ya. Itu disentuhkan ke gusi atas, itu untuk lam ya. Kemudian yang terakhir kemarin adalah nun ya. Nun itu ujung lidahnya ya, ujung lidahnya, sudah bukan sisi lagi tapi ke ujung lidah disentuhkan ke gusi atas gitu ya. Ada yang ingin tanyakan Ustaz Ustazah sebelum kita lanjut ke huruf selanjutnya atau makhraj selanjutnya terkait dengan bod, lam sama nun? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak, kita lanjut ke makhraj selanjutnya, masih sama, yaitu masih di lidah, di lisan, ya, bagian ujung ya, sama nih, seperti nun. Cuman bedanya, ya, dikatakan dia sedikit ke dalam, atau dikatakan bagian punggung, ya, bagian punggung lidah, gitu ya, bagian punggung lidahnya. Kalau misalkan ini lidah, gitu ya, berarti sininya nih, ujung tapi agak ke dalam sini, ya. Di sini disentuhkan kemana? Disentuhkannya masih ke gusi atas ya. Itu ya. Atau mudahnya itu kalau ro itu ya kita sama seperti R Indonesia. Cuman bedanya kalau R Indonesia itu getarannya terlalu banyak, takrirnya terlalu banyak ya, atau tikror. R gitu ya. Ro itu salah tuh, maksudnya kurang tepat kalau di ro dalam bahasa Arab ya. Jadi tetap ada getaran tapi tidak sebanyak R pada Indonesia. Atau juga tidak seperti R-nya orang Inggris ya. Justru malah nggak ada getaran gitu kan. Ya. Kalau R-nya Indonesia kebanyakan getarannya. Kalau R-nya Inggris dia nggak ada getaran. Nah, jadi sedikit getarannya ya. Artinya makhrajnya itu jangan ditekan terlalu keras gitu ya. Jadi ujung lidahnya jangan terlalu keras menekan gusi. Kalau terlalu keras jadinya malah kebanyakan ya. Terbaik. Nah itu ya, kalau di Indonesia kan nggak masalah ya getaran. Tapi kalau di Arab gitu ya, ro ini minim getarannya ya. Getaran lidahnya itu minim. Jadi sentuhkan tapi jangan terlalu ditekan ya. Ro ya. Ro, ri, ru. Nah, nanti kemudian ro ini juga dibagi 2. Ada ro tafkhim, ada ro tarkik gitu ya. Kapan itu ro tafkhim? Ketika dia harokatnya fathah ataupun dhammah ya. Sementara yang tarkik ya, atau yang tarkik ketika ro-nya
kasroh ya, ri ya. Kalau ro, kemudian ru sama ri ya. Ingat-ingat kapan dia tebal, kapan dia tipis ya. Jadi yang dimaksud dengan ujung lidah sedikit ke dalam atau bagian punggung itu menyentuh gusi ya gampangnya tadi R. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. R di Indonesia. Tapi ingat getarannya jangan terlalu banyak gitu ya untuk ro yang di Arab ini ya. Kalau di Indonesia nggak masalah ya. Itu untuk ro ya. Jadi dia gampangnya tadi pengucapan pada R Indonesia. Itu untuk yang makhraj ro ya, yang ke-11 gitu. Untuk teorinya ya. Jadi tetap diperhatikan getarannya ya. Jadi ketika kita baca ro jangan terlalu banyak arro ya. Arro enggak. Arro. Tapi juga jangan berhenti arro. Sebelum berhenti langsung dibunyikan arro. Ar-Rahman ya. Jadi jangan Ar-Rahman. Nah, itu getarannya kebanyakan ya. Kelebihan itu ya. Itu mungkin untuk apa namanya ro ya, walaupun nanti getaran itu masuknya ke sifat. Tapi paling tidak sudah tahu ya bahwa ro itu harus ada getaran, tapi getarannya jangan terlalu banyak. Baik, kita latihan Ustadz Ustazah, silakan dibuka mungkin untuk makhraj ro ya. Dia di halaman ke-12 atau lembar ke-2. Oh, mangga, Pak Gito, silakan. Ya, tadi takrir getaran. Kebanyakan kalau ada takrir di situ kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang pas yang mana? Ya, jadi kalau kita lihat ya di surat Al-Qadar ayat pertama itu kan belakangnya ro ya. Ro-nya harokatnya apa? Fathah atau kasroh atau dhamma? Qadri ya. Jadi memang kalau untuk wakof di dua huruf yang sama-sama sukun gitu ya, itu harus butuh apa namanya ekstra gitu ya. Jadi untuk latihannya kita bunyikan saja harokat ro-nya gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Nah, nanti jangan sampai di qadr ya. Qadr gitu ya. Jadi jangan hanya berhenti di qad gitu. Kalau berhenti di qad berarti itu menghilangkan huruf ro-nya. Nah, kalau sampai menghilangkan huruf ro berarti itu masuknya ke lahan ya. Lahannya lahan jali besar itu, bahkan sampai merubah makna karena menghilangkan satu huruf gitu ya. Jadi tetap dibaca ya ro-nya qadr ya. Dalnya sukun, berarti dal punya sifat qolah kan kode. Kemudian ro-nya dibunyikan qadr ya. Qadr. Nah, ya. Tapi juga jangan kebanyakan getaran ro-nya, qadr, nah itu kebanyakan ya. Qadr gitu ya. Jadi tetap dibunyikan ro-nya Pak Gito. Jadi jangan sampai malah nggak bunyi sama sekali. Ya, kalau qadri itu berarti dibunyikan. Nah, kalau dia dibunyikan berarti harus diwasal ya. Disambung ke ayat selanjutnya gitu. Qadr. Nah, gitu ya. Jangan sampai qad. Nah, kalau qad berarti menghilangkan huruf ro-nya. Itu kesalahan pastinya. Itu mungkin Pak Gito. Ada lagi? Ustaz, Ustazah? Cukup ya? Baik, kita latihan ya. Diikuti dulu ya. Ro, ri. Ingat ya, kalau kasro ditipiskan, ditarik rahangnya. Ri gitu ya. Ri. Kalau ro dibukanya tapi jangan sampai lebar ya. Paling enggak satu jari lah. Ro ya. Kemudian ketika kasro, ri, ru sama. Cuman ru identiknya dengan bibirnya monyong gitu ya. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Ro, ri,
ru, arra, arri, arru, ar, ir, ur. Ya, saya baca. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Kemudian satu lagi saya lupa tadi, ketika ro tebal, Ustazah ingat untuk membuat huruf itu menjadi tebal, maka pangkal lidahnya harus dinaikkan, ya, harus dinaikkan. Nanti kalau dia tipis, ya posisi lidahnya itu tetap di bawah, tidak dinaikkan, gitu ya. Saya ulang, rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Baik, satu-satu ya latihan. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Suaranya nggak kedengeran, Ustazah. Nggak apa-apa, ya kawan. Coba sekali lagi, Ustazah. Saya betul. Good. Rurarrani, rorna. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Baik, lanjut.
Baik, kita lanjut ya. Untuk huruf atau makhraj selanjutnya makhraj yang ke-12. Oke, makhraj yang ke-12 itu qaful lisan ma'a kuli sanaya kuliah. Jadi ujung lidah menyentuh pangkal dari depan atas. Ujung lidah kita ya, jadi gigi seri itu dibagi dua. Ada bagian ujung, ada bagian pangkal. Bagian pangkal itu yang berbatasan dengan gusi ya. Dagingnya itu namanya bagian pangkal. Jadi ujung lidah kita menyentuh bagian pangkal gigi seri depan tuh ya. Ujung lidah menyentuhkan ke situ. Itu makhraj huruf atau makhraj yang ke-12 ya. Iya sekawan. O, dal sama ta ya. Atau kalau di Indonesia kan huruf T ya. Huruf T Indonesia itu maksudnya makhraj ke-12 ya. Cuma nanti yang membedakan adalah sifat-sifatnya Ustazah ya. Jadi kalau kita mengucapkan O, dal, ta, nah maka di Indonesia kan itu ya huruf T ya. T berarti O itu. Jangan dipindahkan lagi ya. Kemudian T, da ya. T, ta gitu ya. Karena nanti yang bisa berbeda di huruf dal ya. Dal Arab itu bukan D Indonesia ya. Ingat ya. Jadi D atau dal itu tidak identik dengan D, tapi dal itu identiknya dengan huruf T ya. Karena dal di Arab, D di Indonesia beda. Kalau di Indonesia di mana? D, coba yang belum tahu dulu. Raza mungkin ada yang D-nya Indonesia itu di mana? Langit-langit betul ya. Ya. Jadi dal itu bukan dada ya. Bukan dada. Dada itu berarti D itu ya. Karena dia di langit-langit, ujung lidah menyentuh langit-langit ya. Jadi bukan di D-nya Indonesia hati-hati ya. Salah tempat itu. Harusnya di mana? Di P tadi ya. Ta, dal, o. Nanti yang membedakan ketiga huruf ini adalah sifatnya ya. Tapi tempatnya sama ya. Sifatnya sama antara huruf atau o, dal sama ta ya. Yang bedakan sifat. O sifatnya yang pertama dia suaranya itu tebal ya. Tebal atau bukan tebal saja, lebih tebal karena pembagiannya ada tipis, tebal, lebih tebal. Kenapa bisa lebih tebal? Nanti kita bahas. Dia punya sifat namanya itbaq ya. Itbaq ya. Itbaq itu merekat dia. Ya. Antara lidah dengan langit-langit itu merekat karena suaranya dia lebih tebal. Ya. Kalau tebal saja isti'la. Sementara O itu punya sifat isti'la juga, punya sifat itbaq. Kalau dia punya sifat itbaq pasti punya sifat isti'la. Ya. Nah, sementara dal sama ta dia istifal atau infitah gitu ya. Kalau infitah sudah pasti. Nah, ta sama da ini dia tidak tebal atau dikatakan tipis ya. Nanti ta dia punya sifat hams ya. Kalau da, d atau dal ini dia punya sifat hams ya. Tuh ya. Jadi kalau ta dia punya sifat hams ya. Terutama nanti, tapi jangan berlebihan ya. Jangan kata, nah itu kelebihan tuh hamsnya. Kata enggak ya. Biasa aja kata ya. Tapi nanti akan sangat nyata ketika dia dalam kondisi sukun atau sakinah ya. At ya, bat. Tapi hati-hati juga jangan kece ya. Tabat. Nah, ya. Tidak ada ya. Dalam bahasa Arab itu huruf C ya. Jadi tidak tabat, bukan tabat, tabat, tabat ya, bukan tabat ya. Hati-hati jangan sampai ke C karena tidak ada C dalam istilah bahasa Arab.
Kemudian dal, ya dal ini justru tidak ada hansnya ya. Jadi kalau orang Jawa nih ya, dada gitu ya. Makrotnya sudah benar, tapi bedanya tadi ya, dia ada hansnya ya. Dan itu tidak boleh ada hansnya. Dada, jangan dada. Tuh. Ya, terkait dengan teori huruf O dan sama ta ya. Jadi dia ujung lidah kita menyentuh pangkal gigi seri depan atas atau gampangnya tadi huruf T-nya Indonesia. Tidak adalah. Baik ya, ada pertanyaan untuk huruf ini ta, dal sama o untuk kita ke latihan huruf-hurufnya. Masalah sifat itu Pak. Ya. Hamzah itu di banyak apanya gitu banyak ya. Hamzah itu nggak ada. Hamzahnya nggak ada. Nah, kalau hamzah nggak ada itu akan menjadi kopi apa zali gitu. Kalau itu kesalahannya tuh kesalahan secara Ya. Jadi maksudnya itu kesalahannya kesalahan kopi ya. Nah, kecil gitu maksudnya. Tapi tetaplah kan maksudnya. Makanya kita harus belajar biar tahu ya, sekali lagi di awal pernah saya sampaikan ya bahwa huruf-huruf hijai itu punya hak ya, punya hak yaitu makhraj sama sifat. Bagi kita itu sebuah kewajiban, makanya kita harus semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-hak bagi huruf-huruf tersebut. Tadi contohnya adalah kans ya, kansnya itu harus dikeluarkan pada huruf ta ya, bat, at ya. Sama sebagaimana sebelumnya kita bahas huruf kaf juga sama ya. Kaf itu juga punya kans kan, at, bat, mat dan seterusnya. Ta juga sama, at, bat ya. Itu begitu. Jadi kesalahan maksudnya lakan itu. nah sering terjadi di kita itu misalnya kan baca pas di suratnya sahabat siaga ya sahabat, nah itu kan orang tapat-tapat aja Dapat nggak aja ada. ya. Itu dia. Jadi tadi mereka belajar tapi belum sampai tuntas gitu. Pas pembahasan sifat kans itu nggak hadir kan gitu. Tahunya tabat doang. Padahal harusnya ada kansnya. Iya. Asal tahu. Tahu ya. Iya. Jadi kita di sini sebagai guru gitu ya. Ya itu harus memperdalam, belajar terus gitu kan. Belajar sehingga nanti kita bisa menyampaikan kepada murid kita, kepada anak didik kita itu ya sesuai dengan tadi ya yang diajarkan oleh Rasul, para sahabat dan juga ulama-ulama terdahulu terkait dengan cara membaca huruf-huruf hijab. Ada lagi? Ya, enggak. Oh, kembung ya? Ya. Ya. Harus kembung apa enggak ya? Nah, ini sama seperti huruf dot biasanya. Kadang orang ada yang mengembungkan ini ya, apa pipinya gitu ya. Sebenarnya sih tidak ada kaitannya dengan mengembung atau tidak gitu ya. Maksudnya harusnya ya ketika huruf o itu masuk ya balikan lagi aja ke maksudnya opo gitu ya. Opo enggak opo. Opo ya. Yang aksan sih tidak sampai mengembungkan pipinya saja gitu ya. Opo. Dibalikin aja ke makrotnya. Karena kan kalau bicara sifat kol-kolan nanti kita bahas ya sifat kol-kola. Ketika sifat kol-kola itu kan muncul ketika dia punya dua sifat awal. Yang pertama dia punya sifat dan kemudian bertemu dengan sifat jaharnya ya. Dan dengan jahar nanti akan menghasilkan sifat mantul. Kembali nanti pada huruf hamzah ya. Kalau hamzah dia punya sifat syiddah, punya sifat juga jahar. Tapi
kan lucu kalau mantul itu mantul ya. Kayak orang tersebut kan lebih apa? Makanya dia suaranya bukan mantul, tapi dia suaranya berhenti. Ya. Itu mungkin ustazahnya. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak kita latihan ke huruf O dulu ya. Nah ini. Ingat ya, O dilatih. Jadi posisi mulutnya mengucapkan huruf O karena dia punya sifat isbat jangan sampai terbuka ya. Karena kalau terbuka itu baru sifat isti'la, baru punya sifat isbat ya. Jadi bedanya gitu. Kalau dia sifatnya tebal, isbat maka minim terbukanya O ya. Tapi jangan juga sampai bibirnya dimonyongkan. O, enggak ya. O, karena tebal tipis itu tidak ada kaitannya dengan bibir, lidah yang bermain di sini. Pangkal lidah kita sama merekatkan lidah kita. Sama O ini ketika tadi sukun dia mantul ya. Ingat Jawa pernah saya sampaikan kepada bahwa O ini mantulnya dia tebal. O ya. O. Tapi jangan juga seperti berharapan fathah atau ya, itu harapan fathah tuh. Karena bunyi kol-kolan itu setengah bunyi dari harokat. Kalau kita analogikan harokat itu panjangnya 10, maka kol-kolan 5 ya. Jadi dia tidak seperti berharokat. Cuma tebal bunyi tebalnya itu alpo, balpo ya. Ketika kasrah juga dia harus tebal karena dia huruf O ini tidak punya sifat tipis ya. Jadi O, Ri ya, O, Ri ya. Jadi bukan Ti. Kalau Ti nanti jatuhnya tipis seperti huruf Ta ya. O, Ri, U. Nah, itu harus monyong karena ciri dari harokat dhammah dia harus monyong ya. Baik, kita baca. O, yang dijaga bibirnya jangan sampai monyong ya. Kalau untuk latihan dipegang ini, jangan sampai monyong ya. Kalau monyong, kalau minim nggak apa-apa, tapi kalau dia kebanyakan itu latih jangan sampai monyong, tebalnya itu kan monyong. Nah ya, O, Pi, U, Atu. Oke ya. Saya baca, kemudian nanti diikuti. O, Pi, U, Bako. Ufang, Qani, Qotana. Minal Muqani. Maqiqan, Qaniqo. Lagi. Oqiqu bako. Tufan, Qaniqotana. Minal Muqani. Maqiqan, Qaniqo. Kemudian ya, dari Ufang, Qaniqotana. Minal Muqani. Ya, baik, lanjut.
pokona, pokona. Kotena, masih kotena. Pokona. Ate itu justru malah jadinya tipis ya. Ate, kote. Itu kategorinya kalau cuma tipis. Harusnya kan kol itu kolanya tebal. Pong, poni, pokona. Oke. Ya. Ya, lanjut. T-nya ditebalin. Poli, poliku. Bako. Bako. Nah. Utang, poni, pokona. Poni, pokona. Ya. Oke. Untuk huruf ko yang perlu dikawal mantul sama ketika harokatnya kasroh ya Ustaz. Jadi kasrohnya ditebalkan karena tadi dia tidak ini tidak punya sifat tipis ya walaupun dia kasroh tapi dia tidak tipis juga tetap ya. Yuk. Utang, poni, pokona. 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 Poni, pokona. Poni, pokona. Pokona. Jadi seperti berharokat kata, tapi sebenarnya bukan harokat kata itu karena bunyi dia kan mantul. Poni, poko, poni, pokona, bako, poko, ya. Poni, pokona, pokona, pokona. Lanjut. Poni, pokona, poni, pokona, pokona. Lagi. Mukoni. Pantulnya, bukan misalnya pantulannya kompulannya di ini ya, dilatih maksudnya ya, walaupun itu tidak sampai lahan jari ya, tapi tetap itu maksudnya kesalahan harus dilatih pantulnya, enggak. Minal mukoni. Tadi mati pongkok artinya tebak mati pongkoni pon. Ya.
Nggak apa-apa. Berapa orang nggak tahu. Nah itu kawan dulu. Qani qana. Minal muqani. Mutni. Lemah tuh. Minal muqani. Ya. Ya. Apa ya? Toti tubato. Tutong toni totona. Minal mutoni. Mati tong toni to. Lanjut. Toti tubato. Toti tubato. Tutong toni totona. Toni totona. Tutong toni totona. Minal mutoni. Mati tong toni to. Ya, lanjut. Toti tubato. Tutong toni totna. Toni totona. Toni totna. Minal mutoni. Mati tong toni to. Ya, baik ya. Baik, itu untuk huruf O ya, saudara-saudara. Jadi dilatih untuk kol-kolahnya. Ya, kadang gini maaf. Di satu kesempatan kol-kolah itu muncul ya. Kesempatan lain kadang nggak muncul langsung ini. Kadang di huruf yang nggak punya sifat kol-kolah muncul. Iya. Ya. Bisa gitu ya. Bismillah, alhamdu ya. Ada amta itu tak sadar tuh ya. Padahal di situ tidak punya sifat kol-kolah. Justru yang punya huruf sifat kol-kolah malah nggak muncul ya. Jadi teorinya untuk sifat kol-kolah itu jadi dia bisa mantul itu karena makrotnya itu harus segera dilepaskan. Ya, maksudnya dilepaskan dari makrotnya. Jadi itu akan menyebabkan dia bunyinya mantul. Kayak misalkan tadi huruf sin ya. Kenapa dia bisa mantul? Ya karena makrotnya keburu dilepaskan. Harusnya diselesaikan dulu. Bismil. Kalau keburu bismil. Keburu ke huruf mimnya. Harusnya selesaikan dulu huruf sinnya. Bismil. Kalau buru-buru bismil. Ya. Malam juga sama. Harusnya alham. Nah, buru-buru lepas huruf lamnya ke h ya. Alham ya. Harusnya kan sampaikan alhamdu dengan alhamdu dan seterusnya ya. An'amta ya. Nah, di kol-kolah kok begitu. Alpo, bako, upo dan seterusnya. Ya, jadi harus dibilang. Sama tadi tebal tipisnya kopi, bako. Dan gini, Ustazah. Po ini dalam huruf-huruf hijaiyah ini huruf paling kuat ya. Ya. Dia huruf paling kuat, sifatnya paling banyak kuatnya itu huruf po ya. Makanya itu ditebalkannya lebih tebal karena dia punya sifat itbaq ya. Tadi untuk dia punya sifat itbaq, mulutnya itu jangan terlalu dibuka lebar. Bako. Posisi lidahnya seperti kita mengucapkan huruf o di situ ya. O. Cuman kalau o tidak sampai itbaq ya, hanya istilah kita ya. Bako. Qani qana minal muqani
matitan qanitan ya. Jadi harus dilatih tebal tipisnya sama untuk sifat qalqalah pada huruf o ya. Ruko ada pertanyaan Ustazah? Ini Pak Ustaz, Ya. ini masalah ini bunyi bacaan ya. Ya, bunyi. Ada yang memerintahkan kayak tadi ya, itu istri. Jadi itu sebetulnya tidak salah ya. Yang salah, apa betul. itunya pipinya di itu kan. Betul. Di apa sih namanya? Kembungkan. Dikembungkan. Ya. Sebetulnya tidak salah. Ini kan supaya lurus. Kadang-kadang kan orang kalau udah begitu aja kan, gitu kan. Artinya sebetulnya kalau sudah kita ininya fase ya, cara membacanya atau sifatnya sudah tahu, nggak perlu kemundur nggak apa-apa kan gitu kan. Takutnya kan kadang-kadang orang gini, kalau di pembelajaran di sana begini, kalau ketika kita baca nggak kembung itu ada yang nyalakan padahal udah sifatnya udah ya gitu. Ini mungkin untuk meluruskan kita semua, jangan sampai istilahnya ketika kita baca sudah benar sifatnya tapi tetap disalahkan kan gitu kan. Ya itu. Nah, mungkin itu untuk yang lainnya supaya jangan sampai kan kadang-kadang kalau di itu salah ini berarti wah ini mau bukan saya jalan dengan saya kan gitu kan. Gitu. Biar meluruskan aja gitu. Ya. Nah, itu bukan bagian dari metode, itu hanya uslub ya, cara saja gitu. Iya. Nah, yang menjadi metode itu adalah yang menjadi hal dasar itu adalah tadi ketika fathah harus dibuka, ketika kasroh itu harus diturunkan, dan ketika doma dia harus monyong gitu. Ada membuka sama tidak membukanya itu balik lagi ke dia sudah mahir atau belum. Ya. Kalau chef yang di luar sana gitu ya, kebanyakan mereka pembukanya itu tidak bersamaan gitu ya. Tapi bacanya sudah pas, sudah tepat gitu ya. Balik lagi bagi kita mungkin kalau misalkan belum mahir ya, kalau membuka ya hanya ya maksimal gitu maksudnya. Karena itu untuk melatih gitu. Bagi mereka yang sudah mahir ya itu nggak perlu betul ya. Jadi sudah tepat bunyinya, suaranya, makrotnya sudah tepat. Karena tadi itu bukan bagian dari metodenya gitu ya, bukan bagian dari hal yang mendasar. Jadi hal yang mendasar kalau fathah dia harus membuka, kasroh dia harus turun tangannya, kemudian dhamma harus monyong seperti itu. Asal jangan kebalik gitu ya. Ketika fathah dia monyong ya, ya, kasroh sama juga sama kui gitu ya. Kemudian dhamma monyong juga. Kemudian enggak ya. Yang monyong itu fathah kasroh dhamma ya huruf-huruf bibir terutama waw ya. Waw harus monyong. Wa, wi, wu gitu ya. Jangan wa, wi, nah itu salah ya. Karena waw itu di bibir justru harus monyong gitu ya. Wa, wi, wu. Nah, ya. Itu mungkin Ustazah ada lagi? Oke, tidak ya, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Sekarang huruf dal ya. Huruf dal. Dal itu di lembar ke 11 ya, halaman di akhir. Lembar pertama ya? Ya, lembar pertama akhir. Betul. Bagian yang bawah. Ini ya, diingat kembali, dal itu tidak identik dengan D ya. Dal itu bukan D ya. Dal itu bukan da. Nah, ya. Da itu bukan da. Kemudian dal itu jangan sampai dia keluar udara hans, jangan da ya. Da enggak, tapi da ya. Da. Nah, kemudian ketika dia kasroh, ketika dia sakinah atau sukun, maka dia harus mantul ya, bade. Nah, ini harus mantul dan dia tipis mantulnya. Ya. Bade, ade, mude, dan seterusnya. Ya. Baca. Da, di, du, adda, addi, addu, ade, ide, ude,
Ude. Baik. Dadi du bade. Dadi dubade. Udang dani dadena. Dudang dani dadena. Minal mudeni. Minal mudeni. Madidang danida. Madidang danida. Dadi du bade. Dadi dubade. Udang dani dadena. Dudang dani dadena. Minal mudeni. Minal mudeni. Madidang danida. Madidang danida. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Dani dadena. Dani dadena. Minal mudni. Madidang danida. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Dadena. Dudang dani dadena. Minal mudni. Madidang danida. Oke, lanjut. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Minal mudni. Madidang danida. Ya, lanjut. Dadi dubade. Bade. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Minal mude. Minal mudni. Mudeni. Mudeni. Ya. Masih lagi, Ustazah. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Minal mudni. Madidang danida. Ya. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Ya. Minal mudni. Madidang danida. Ya, baik, lanjut. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Minal mudni. Hati-hati lamnya. Minal mudni. Ya. Madidang danida. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Dani dadena. Dudang dani dadena. Ya. Minal mudni. Madidang danida. Oke, lanjut. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Ya. Minal mudni. Madidang danida. Oke, lanjut. Dadi dubade. Dudang dani dadena. Minal mudni. Madidang danida. Itu ya. Baik, ya, itu huruf dal ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi mantulnya, dal itu jangan seperti hans pada kaf ya. Jadi dia otomatis ataupun cepat. Bade, jangan bade, 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 bukan ya. Bade, bade,
hasulanya itu tidak berhenti, tidak katakan dulu. Tapi dia mengalir. Ya. Mude. Kalau katakan nanti jatuhnya dia hams dan syiddah. Padahal dal itu jahar dan syiddah. Ya. Tahan kemudian dia mantul. Gitu. Baik, untuk huruf dal ada yang tanyakan, Ustaz Razak? Kalau yang perlu diperhatikan mantulnya ya, kadang suka nggak mantul maksudnya. Kadang ya, kalau misalkan lagi murojaah atau apa al-ikhlas kan yang seringnya. Qul huwallahu ahad. Aku ahad. Allahu somad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dipenuhkan bagi huruf dal. Dia punya sifat qol. Baik. Selanjutnya ya. Kalau tidak ada yang tanyakan huruf dal, huruf akhir ya di makhraj yang sama ya. Nah, huruf ta tadi sudah punya sifat seperti huruf kaf, dia punya sifat hans ya, dia punya sifat hans, juga punya sifat tidak. Jadi tahan kemudian dikeluarkan suaranya atau udaranya ya. Misalkan di sini bat ya, bat. Tapi ingat hati-hati jangan sampai ke huruf c, bat, karena tidak ada huruf c dalam huruf-huruf di Arab ya. Tab, bat, mat ya. Kalau latihannya kemarin sudah saya sampaikan. Ditahan, lepaskan. Pelan-pelan dulu apa? Bat. Jika sudah lancar, bat, mat ya. Karena itu menjadi ciri khas dari huruf ta ya. Kalau untuk makronya sih nggak ada masalah karena dia sama seperti huruf T di Indonesia. Baik. Ini tadi yang perlu diperhatikan sifatnya. Oke ya. Ti, tu, atta, atti, attu, it, ut, tatitubat, tutang tanitatna, minal mutni, mati tang tanita, titubat, tutang tanitatna, minal mutni, mati tang tanita.
Ya, betul. Tanitat nan tanitat nan tat nan lamnya jadi mutni ya. Sekali lagi saudara. Jadi ya, betul. Lamnya dikawal. Tanitat nah jangan jadi mantul, jangan tanitat nah ya. Baik. Ya, lanjut. Tati tubat tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita. Tati tubat tutang tanitatna minal musni mati tang tanita. Tati tubat tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Baik, Ustazah mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran kita. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Dua makhraj ya. Yang pertama ujung lidah sedikit ke dalam atau bagian punggung lidah menyentuh ke gusi atas itu ada huruf O. Kemudian ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas itu huruf O, dal sama ta. Enggak, kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Ya. Untuk huruf ro ya. Iya, Pak. Tadi kan tebal tipisnya di harokat sama kasroh ya. Fathah tebal, dhammah tebal, kasroh tipis. Untuk kalau ketemunya sakinah atau sukun, Sakinah atau sukun? apakah ada tebal tipis? Tetap ada. Misalnya rohnya sakinah gitu. Ya. Rohnya sakinah, berarti dilihat nanti ada pembelajaran lagi. Kapan dia? Jadi itu kondisi awal saja ya. Kondisi awal ketika dia fathah, dhammah, dia tebal, kemudian kasroh dia tipis. Nanti dilihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya harokatnya sama, fathah, kasroh, dhammah itu tebal. Kalau kasroh jadinya tipis. Gir, ya, wastakir, nah dia tipis. Tapi kalau dia fathah, bar tebal, ya, bar kemudian bar tebal juga. Jadi dilihat harokat huruf sebelumnya. Fathah, kasroh atau dhammah. Kasroh berarti dia tipis, ya, gir, ya, lagi. Kemudian tebal, mar, mur, itu mungkin Pak Ur. Ya. Jadi tetap nanti ada bab sendiri kok terkait dengan huruf ro,
kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Itu mungkin ada lagi, Ustazah? Mungkin Bisa Pak, kita telah sampaikan jauh yang sana ya. Tapi kan kita sudah dulu di sini Ya. yang di ayat yang begitu terang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i itu tebal katanya. Ya. Satu-satunya mungkin salah satunya satu-satunya di dalam Al-Quran itu ya. Irji'i itu yang tebal. Ya. Jadi memang khusus untuk di surat Al-Fajr ya, walaupun itu dia kasroh, tapi itu tetap dibacanya tebal ya, bukan irji tapi irji'i. Nanti itu pengecualian tuh. Nah, nanti akan dibahas di pembahasan bab tentang kapan roh dibaca tebal, kapan roh dibaca tipis. Nah, salah satunya itu ya. Berharkat kasroh. Walaupun dia kasroh tapi tetap harus dibaca tebal. Nah, kalau ini ya, kan kita selama ini belajarnya itu ya di Indonesia itu kan baca Qur'annya itu kan riwayat Hafs ya, riwayat Hafs itu. Kalau riwayat yang lain, misalkan Wars itu ro fathah itu dibaca tipis ra ya, itu ada ya. Tapi di riwayat Hafs itu yang selama ini kita baca itu ya, itu yang tebal tipis itu aja. Ketika dia harokatnya fathah, harus dibaca tebal ya. Tapi ketika dia kasroh, dhammah. Jadi di riwayat yang lainnya gitu ya, itu bahkan ada yang dibacanya dia rohnya itu tadi ra, bukan roh, tapi ra. Ya. Itu ada. Karena di riwayat Hafs ini ya, itu pengecualiannya lebih sedikit ke kita, bapak yang lainnya. Jadi kenapa sih banyak di negara-negara itu yang memakai riwayatnya Hafs ya? Itu karena tadi pengecualiannya lebih sedikit. Kayak misalkan imalah satu lagi ya. Jadi kapan dibaca tipis itu ketika dia kasroh sama ketika dia imalah. Lagi majreha. Nah itu ya. Majreha itu tipis jatuhnya. Jadi bukan majroha. Tulisannya ro, tapi bacanya majreha gitu ya. Tuh, ini riwayat Hafs itu. Jadi lebih sedikit. Kalau di riwayat yang lain itu tadi lebih banyak kan. Ya. Di belajar tajwidnya itu lebih banyak lagi kalau di riwayat yang lainnya. Kalau riwayat Hafs itu tadi lebih sedikit. Kenapa lebih banyak dipakai atau digandrungi karena tadi pengecualiannya itu lebih sedikit. Itu mungkin tadi Pak kita ya. Jadi itu termasuknya dibacanya tebal tuh. Ya, ya. Baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, Ustazah, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di pagi hari ini ya sudah selesai. Makhraj ke-11 dan ke-12 dan saya mungkin untuk semuanya diulang-ulang lagi. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dan pertemuan yang akan datang kita coba review ya. Masing-masing coba ditanya ya. Misalkan kita huruf nun makhrajnya di mana, tapi jangan sampai tanpa lihat modul gitu ya, untuk menilai paham atau enggak kan gitu ya. Karena ilmu itu tetap harus dihafal kan ya. Nah, kalau nggak dihafal ya nggak akan ingat gitu ya. Jadi harus tetap dihafal, ingat-ingat ya dengan cara sering belajar. Baik, itu mungkin kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Wahid, nain, salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.